Sekarang kita hidup di masa yang luar biasa cepat dan serba digital. Hampir semua aktivitas, mulai dari belajar, bekerja, bahkan bersosialisasi kita lakukan lewat teknologi. Era digital membawa banyak kemudahan, tetapi juga menghadirkan tantangan besar yang harus kita hadapi dengan bijak. Karena itu, sebagai generasi muda penerus bangsa, kita harus menjadi warga negara yang cerdas di era digital. Bukan hanya pintar menggunakan teknologi, tetapi juga tetap berpegang teguh dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup kita. Teknologi modern boleh, tetapi karakter dan nilai-nilai bangsa tetap harus kita jaga. Nah, karena hal itu, saya Yohana Hayugani dengan NPM 2510162 dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan ingin mengajak kalian menjadi warga negara yang cerdas dan menerapkan ideologi Pancasila di era digital. Tapi ngomong-ngomong teman-teman, sebenarnya apa itu era digital? Era digital adalah masa ketika hampir semua aktivitas manusia dilakukan dengan teknologi informasi. Dulu, kalau mau belajar itu harus ke perpustakaan. Sekarang, cukup buka Google. Kalau mau belanja juga tinggal buka aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan marketplace lainnya. Bahkan, urusan administrasi seperti bayar pajak, bikin KTP, atau bahkan daftar kuliah bisa kita lakukan secara online. Era digital membuat kehidupan jadi lebih cepat, efisien, dan terkoneksi. Tapi, di sisi lain, dunia digital juga membawa resiko baru, mulai dari banjir informasi sampai hilangnya batas antara dunia nyata dan dunia maya. Karena itu, penting bagi kita untuk bijak dan cerdas digital, bukan sekadar aktif secara online. Di era digital kita yang sekarang, kita mempunyai banyak tantangan. Meskipun teknologi membawa banyak manfaat, tapi di balik itu ada berbagai tantangan yang perlu kita waspadai. Contohnya seperti apa sih? Contohnya adalah pertama, penyebaran hoax dan informasi. Sekarang tuh banyak banget berita bohong beredar di media sosial. Misalnya waktu pandemi dulu, sempat viral kabar kalau minum air rebusan tertentu bisa untuk mencegah COVID. Padahal itu tuh gak benar dan malah bisa menyesatkan masyarakat. Kalau kita nggak hati-hati, kita malah ikut menyebarkan kebohongan itu tanpa sadar. Lalu yang kedua adalah ujaran kebencian dan intoleransi. Sering banget nih kita lihat komentar negatif atau hinaan di kolom komentar cuma karena beda agama, suku, atau pandangan politik. Hal seperti ini jelas melanggar nilai kemanusiaan dan bisa memecah belah persatuan bangsa. Terus ketiga, penyalahgunaan data pribadi. Contohnya itu waktu daftar aplikasi atau situs, kita asal klik setuju tanpa baca syarat dan ketentuannya. Dan data kita seperti nomor KTP, alamat rumah, atau foto kita sendiri bisa dijual ke pihak lain tanpa izin. Bahkan ada kasus orang ditipu karena identitasnya disalahgunakan untuk pinjaman online ilegal. Jadi, penting banget nih teman-teman untuk menjaga privasi dan tidak sembarangan membagikan data pribadi. Lalu, yang keempat adalah kecanduan media sosial. Wah, Gen Z banyak banget nih yang kayak gini. Scrolling TikTok atau Instagram berjam-jam, tanpa sadar, waktunya udah habis. Tugas gak dikerjain, lalu produktivitasnya menurun. Kita cuma terpacu dengan sosial media dan meninggalkan dunia nyata kita. Teknologi itu harusnya membantu kita teman-teman, bukan malah bikin kita lalai kalau kita tidak bisa mengatur waktu. Lalu dan terakhir adalah menurunnya nilai moral dan empati. Misalnya nih teman-teman, saat ada kecelakaan, orang-orang malah sibuk merekam atau konten daripada menolong korban. Itu tanda kalau nilai kemanusiaan kita itu terkikis karena terlalu fokus pada dunia digital.
kita sebagai warga negara cerdas di era digital. Pancasila jadi pedoman utama agar kita tidak kehilangan arah dalam menghadapi tantangan digital. Nilai-nilai dalam Pancasila bisa diterapkan dalam dunia nyata maya seperti yang pertama adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan kita untuk selalu berpegang pada moral dan etika saat menggunakan teknologi. Contohnya tidak membuat dan menyebarkan konten yang menipu, mengejek agama lain, atau bertentangan dengan ajaran kebaikan. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila kedua ini, di dalam dunia digital, artinya kita menghormati martabat orang lain. Contohnya nggak asal sebar foto pribadi seseorang tanpa izin, nggak menyebarkan ujaran kebencian, dan juga kita saling menjaga privasi orang lain. Lalu ada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kita harus menjaga agar ruang digital tetap jadi tempat yang menyatukan, bukan yang memecah belah. Contohnya adalah tidak ikut menyebar konten yang menyinggung SARA atau membuat provokasi politik. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya berpendapatlah dengan bijak. Contohnya saat berdiskusi online, gunakanlah bahasa yang sopan dan terbuka terhadap dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa diwujudkan dengan memakai teknologi untuk membantu sesama. Misalnya saat ikut kampanye sosial, mendukung UMKM lokal, atau ikut berdonasi online. Pancasila di era digital itu memiliki tujuan ya teman-teman, sebagai membentuk karakter warga negara yang cerdas, beretika, dan bertanggung jawab. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, kita bisa pertama, berjaga diri dari pengaruh negatif internet. Kedua, menciptakan ruang digital yang positif. Dan yang terakhir, membangun karakter bangsa yang bermoral tinggi. Tanpa Pancasila, dunia digital bisa jadi tempat yang penuh konflik dan kebencian. Tapi dengan Pancasila, dunia digital bisa jadi ruang belajar, berkarya, dan berbuat baik. Pancasila berperan sebagai kompas moral bagi bangsa Indonesia di tengah derasnya arus globalisasi. Ia menjaga kita supaya kebebasan berpendapat tetap diiringi dengan rasa tanggung jawab. Kedua, keberagaman tetap dijaga dengan rasa hormat. Dan teknologi digunakan untuk memperkuat solidaritas, bukan menimbulkan kebencian. Tanpa nilai-nilai ini, kita bisa kehilangan jati diri sebagai bangsa yang santun, beradab, dan gotong royong. Tapi teman-teman, siapa sih yang bisa menjadi warga negara yang cerdas digital? Nah, jawaban dari pertanyaan tadi adalah kita ya teman-teman. Warga negara cerdas digital bukan cuma orang yang bisa main gadget, tapi yang bisa berpikir kritis dan beretika. Contohnya gimana tuh? Contohnya adalah saat kita membaca berita dan sebelum kita menyebarkannya, kita harus cek dulu sumbernya, bukan asal langsung share. Kita nggak tahu itu bisa jadi dari sumber yang abal-abal, bukan yang sumber terpercaya, dan hanya menyebarkan fitnah dan juga ujaran kebencian dan berakhir menjadi berita hoax. Lalu tidak asal posting hal pribadi yang bisa membahayakan diri atau orang lain. Lalu memakai media sosial untuk hal positif seperti edukasi, kampanye sosial, atau promosi produk lokal. Dan kalau melihat konten negatif, kita harus melaporkan, bukan malah ikut menyebarkan. Generasi muda seperti kita punya peran penting buat jadi contoh warga negara digital yang cerdas dan berkarakter Pancasila. Sekarang gimana sih cara nyata kita menerapkan nilai-nilai Pancasila di dunia digital? Banyak banget loh ternyata contohnya. Nah,
Contohnya adalah ketuhanan digital, yaitu sila pertama, yaitu menghindari menyebar konten yang menyesatkan atau bertentangan dengan nilai moral, yaitu kemanusiaan. Dari sila kedua, kita bisa ikut donasi online dan saat ada bencana, saudara-saudara kita yang terkena bencana, kita bisa ikut donasi atau membantu mereka seperti berdonasi uang atau menyebarkan informasi tersebut agar orang-orang lain tahu. Lalu adalah gotong royong dari sila ketiga. Kita bisa bantu teman promosi produk UMKM mereka lewat sosial media punya kita sendiri. Yang keempat adalah demokrasi digital dari sila keempat, yaitu kita ikut berdiskusi di forum publik secara sopan dan terbuka. Dan yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial digital, membantu konten kreator kecil dengan share konten mereka biar berkembang bareng. Tapi konten kreatornya harus yang benar ya teman-teman, bukan yang malah mengejar kebencian. Nah, hal-hal sederhana yang kayak gitu bisa bikin dunia digital kita lebih sehat, damai, dan juga beradab. Jadi, menjadi warga negara yang cerdas di era digital bukan hanya tentang kemampuan memakai teknologi, tetapi juga bagaimana kita menjaga etika, empati, dan nilai-nilai Pancasila setiap tindakan kita di dunia maya. Kemajuan teknologi tidak akan berarti apa-apa tanpa kemajuan moral dan karakter bangsa. Mari bersama-sama kita wujudkan ruang digital yang positif, aman, dan berjiwa Pancasila. Karena masa depan Indonesia di dunia digital ada di tangan kita semua. Saya Yohana Hilgani, pamit undur diri. Terima kasih semuanya. What's been on my mind? I wanna be